Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kembali berjumpa dengan Bapak di pelajaran PAI. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, dan juga akan mengulas materi kita minggu kemarin yang di modul mengenai sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Oke, siap ya? Kita langsung mulai saja. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda sekalian, ini yang ingin Bapak ulang-ulangi. Kenapa Bapak ulang-ulangi? Karena Bapak ingin Ananda hafal materi ini. Kenapa ingin hafal? Karena ini baik ya, 25 Nabi dan Rasul. Tapi menghafal dengan mudah, yaitu kita setiap pertemuan kita bahas, kita ulangi, kita dengarkan, insya Allah akan hafal 25 Nabi dan Rasul. Kita ulangi ya hari ini satu kali saja. Nah, siap? Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Oke, jadi kalau kita sering mengulang-ulang, insya Allah kita akan hafal dengan sendirinya ya. Kita bahas materi minggu kemarin yang di modul, yaitu sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang pasti ada pada diri seorang Nabi dan Rasul. Jadi sifat itu pasti ada pada Nabi dan Rasul. Ada berapa? Ada 4 sifat itu. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi Nabi pasti benar dan pasti jujur dalam mengatakan hal sesuatu. Yang kedua, amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Jadi Nabi dan Rasul insya Allah sudah dapat dipercaya bukan hanya oleh Allah tapi juga oleh manusia. Contohnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya karena kejujurannya. Itu ya, bukan hanya oleh kaum muslimin tapi juga oleh kaum kafir Quraisy sangat diakui kejujuran dan dapat dipercayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga adalah tabligh. Tabligh ini menyampaikan kalam-kalam Allah, menyampaikan perintah-perintah Allah, lalu menyampaikan mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah tabligh. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu semuanya insya Allah cerdas. Lalu kita bagaimana? Kita haruslah belajar, karena Nabi dan Rasul pun tetap mereka belajar. Tidak serta-merta menjadikan kita tidak belajar. Kita tetap ya harus belajar, harus rajin belajar agar kita bisa mengikuti dari contoh para Nabi dan Rasul yang baik. Nah, materi hari ini itu mengenai sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Apa itu sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul? Nah, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul. Jadi sifat itu tidak mungkin ada. Apa saja? Ada 4. Jadi sifat wajib ada 4 dan sifat mustahil ada 4. Ini sebetulnya adalah lawannya atau bisa dibilang kebalikan. Sifat mustahil dan sifat wajib adalah kebalikannya. Yang pertama, sidik, lawannya adalah kidzib. Jadi sifat mustahil yang pertama adalah kidzib, artinya bohong. Jadi mustahil seorang Nabi dan Rasul berbohong. Yang kedua, ini adalah lawan dari sifat amanah, yaitu khianat.
Khianat itu apa? Tidak dapat dipercaya. Jadi seorang nabi dan rasul tidak mungkin ya dia mempunyai sifat khianat atau tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah lawan dari sifat tabligh. Tabligh itu menyampaikan. Jadi lawannya adalah kitman, menyembunyikan kebaikan, menyembunyikan perintah-perintah Allah, menyembunyikan hal-hal yang baik. Jadi nabi dan rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman atau menyembunyikan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah lawan dari patonah, lawan dari cerdas apa? Yaitu baladah atau tidak pintar atau tidak cerdas. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Sifat-sifat mustahil ini jangan kita tiru. Kita tiru yang baik saja. Yang baik saja adalah sifat wajib bagi Allah, seperti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan kita hindari dari sifat-sifat mustahil bagi nabi dan rasul, kidzib, khianat, kitman, baladah. Nah, kesimpulan kita pada pelajaran hari ini yaitu sifat mustahil bagi nabi dan rasul harusnya kita hindari ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa berbakti kepada ayah bunda lebih baik lagi, kita belajarnya lebih semangat lagi, dan juga nanti berinteraksi dengan teman-temannya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung hubungi Bapak boleh. Kalau tidak ada, nanti boleh tugasnya silakan dilihat di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.